Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Suhadi MSI dan Bapak Dr. Fatur Rahman MSI. Kami dari kelompok 10 Offering A 2020, program studi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang, dengan saya Abdul Rashid Fahrun Gani dan saudara Zangsue Ariandina Putri akan memakalahkan materi yang berjudul Macam-macam adaptasi pada hewan, adaptasi morfologi, fisiologi, perilaku, estivasi, hibernasi, dan lain-lain. Adapun materi yang akan disampaikan adalah adaptasi secara morfologi atau struktural, fisiologis, perilaku, estivasi, hibernasi, adaptasi terhadap lingkungan laut, dan adaptasi terhadap konsentrasi oksigen yang rendah. Untuk materi pertama, yaitu adaptasi morfologi, akan saya jelaskan sendiri. Jadi adaptasi morfologi adalah perubahan bentuk dari hewan yang merupakan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi ini dapat memberikan variasi dalam pengukuran morfometrik dan meristik, dan data tersebut dapat digunakan untuk mengkarakterisasi jarak genetik antara spesies hewan yang beradaptasi dengan kerabatnya. Ada beberapa generalisasi adaptasi morfologi yang dilakukan oleh ahli. Yang pertama ada aturan Berkman yang menyatakan bahwa individu hewan yang hidup di daerah bersuhu panas mempunyai tubuh lebih kecil daripada hewan yang hidup di daerah bersuhu dingin. Lalu ada aturan Allen yang menyatakan bahwa paruh, daun telinga, ekor, dan bagian-bagian yang menjuntai pada hewan yang hidup di daerah bersuhu rendah akan lebih pendek daripada hewan yang hidup di daerah bersuhu tinggi. Seperti Esfuch yang memiliki telinga lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan Wüstenfuch. Jadi Esfuch ini merupakan rubah yang hidup di daerah kutub atau daerah bersuhu dingin, sedangkan Wüstenfuch adalah rubah yang hidup di daerah gurun. Lalu ada aturan Glogger. Aturan ini menyatakan bahwa hewan-hewan homoitem yang hidup di daerah panas dan lembab akan mengandung lebih banyak pigmen berwarna hitam, sedangkan hewan yang hidup di daerah kering akan banyak mengandung pigmen berwarna kuning, coklat, dan merah. Dan hewan yang hidup di daerah dingin, pigmentasi secara umum akan tereduksi. Yang terakhir ada aturan Jordan yang menyatakan bahwa jumlah vertebre dari spesies ikan yang hidup di perairan bersuhu rendah akan lebih banyak daripada yang bersuhu tinggi. Ikan yang berada di arus deras cenderung lebih besar dan ramping daripada arus tenang. Sayap dari spesies burung di daerah dingin atau pegunungan cenderung lebih panjang daripada kerabatnya yang tinggal di daerah beriklim panas. Mamalia yang tinggal di daerah panas cenderung memiliki rambut yang lembut dan lebih sedikit daripada mamalia yang hidup di daerah beriklim dingin. Berikut merupakan contoh adaptasi morfologi hewan. Yang pertama adanya adaptasi warna, corak, kulit, maupun rambut dari hewan, seperti Anonyx jubatus atau citah dan Felis leo atau singa yang memiliki warna sesuai dengan latar dari habitatnya. Lalu ada kupu-kupu yang memiliki warna dan corak yang terang karena hidup di siang hari. Sedangkan ngengat memiliki warna dan corak yang gelap karena hidup beraktivitas di malam hari. Lalu ada adaptasi morfologi gigi. Gigi pada hewan karnivora biasanya bertaring dan tajam untuk mengoyak makanannya. Sedangkan gigi hewan herbivora cenderung memiliki permukaan yang lebar untuk menggiling makanannya. Dan hewan omnivora cenderung beradaptasi melakukan keduanya, seperti gigi depan yang bertaring untuk mengoyak makanan dan gigi belakang yang memiliki permukaan lebar untuk menggiling makanannya. Dan yang ketiga ada adaptasi morfologi ikan. Berikut merupakan ikan yang hidup di daerah tenang dan ikan yang hidup di daerah sungai atau berarus. Ikan yang hidup di daerah sungai atau berarus cenderung lebih pipih untuk menyesuaikan habitat tempat dia tinggal dan cara pencarian makannya.
Lalu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan adanya adaptasi proses fisiologi dalam tubuh sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi fisiologi ini cenderung lebih cepat dilakukan daripada adaptasi morfologi dan pada dasarnya merupakan rangkaian proses yang melibatkan substansi kimia dalam tubuh seperti enzim, koenzim, dan hormon. Berikut merupakan contoh adaptasi fisiologi hewan. Yang pertama, adaptasi fisiologi hewan ruminansia yang memodifikasi bentuk lambungnya menjadi lambung yang kompleks dan terdapat mikroorganisme penghasil selulase, yaitu enzim untuk memecah selulosa yang merupakan makanan dari hewan ruminansia tersebut. Lalu ada adaptasi hewan penghisap darah seperti lintah, pacet, dan nyamuk yang menghasilkan zat antikoagulasi untuk mencegah pembekuan darah saat mereka mengambil makanannya. Dan ada adaptasi yang merupakan dormansi. Ada 4 tipe dormansi seperti torpor, periode metabolisme dengan suhu tubuh menurun selama siklus aktivitas hariannya. Lalu ada hibernasi, periode metabolisme dan suhu tubuh menurun yang berlangsung beberapa minggu atau bulan. Ada tidur musim dingin atau periode inaktif dengan suhu tubuh tidak menurun secara substansional dan hewan-hewan dapat bangun dan beraktivitas seperti biasa secara cepat. Dan yang terakhir ada estivasi atau periode inaktif hewan yang harus bertahan selama musim kering. Dan tipe dormansi tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Zhang Sui nanti. Lalu ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini merupakan respon yang pertama kali ditunjukkan oleh hewan untuk merespon perubahan dari lingkungannya. Dan adaptasi perilaku ini dapat bersifat individual seperti perilaku beristirahat dan kenyamanan diri, dan perilaku sosial seperti maternal, agonistik, dan vokasi. Berikut merupakan contoh adaptasi tingkah laku dari hewan. Yang pertama adalah bangau yang cenderung monogami karena perilaku pengasuhan anaknya. Jadi anak bangau membutuhkan suplai makanan yang terus-menerus sehingga sulit dipenuhi hanya dengan satu induk. Jadi kedua induk tersebut hidup bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan pangan anaknya sehingga cenderung monogami. Lalu ada perilaku menghindari predator dari monyet hitam Sulawesi atau makaka nigra yang memilih tidur di ujung-ujung dahan sehingga mudah bangun jika ada predator yang datang. Dan yang ketiga, ada perilaku pengelabuan predator oleh ular kepala dua atau Silidropis melanotus. Jadi ekor dari ular berkepala dua ini beradaptasi secara morfologi sehingga mirip dengan kepalanya. Dan apabila ada predator yang datang, ular akan mengangkat ekornya yang menyerupai kepalanya untuk mengelabui predator tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zhang Sui. Di sini saya akan menjelaskan adaptasi hewan secara aestivasi. Apa itu aestivasi? Aestivasi atau estivasi adalah adaptasi hewan untuk melakukan dormansi pada kondisi temperatur yang tinggi. Strategi bertahan hidup yang digunakan oleh hewan vertebrata dan invertebrata untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang gersang. Aestivasi juga biasanya diartikan sebagai masa dormansi di musim panas atau musim kemarau. Durasi hewan dalam melakukan aestivasi bervariasi. Ada yang hanya beberapa bulan dan ada yang dalam waktu lebih lama. Selama aestivasi, hewan menjalani penyesuaian fisiologis dan biokimia yang penting seperti perubahan konsumsi energi, aktivitas metabolik, dan respon imun. Tantangan utama bagi hewan dalam lingkungan panas dan kering adalah jumlah air serta pengaturan temperatur. Bagi hewan endoterm, mekanisme utama untuk mendinginkan tubuh dan mengurangi penguapan air dilakukan melalui pernafasan atau dengan mengeluarkan keringat yang membasahi kulit yang berlaku bagi hewan mamalia dengan menggunakan kelenjar peluh. Selanjutnya, fenomena aestivasi pada hewan. Fenomena aestivasi pada hewan ini
terjadi pada binatang kecil yang hidup di lingkungan panas dan kering yang akan sangat beresiko jika tidak memiliki strategi pengurangan penguapan. Mengingat perbandingan suhu lingkungan dengan tubuhnya yang sangat besar tentu akan memberi tekanan yang lebih besar. Contoh lainnya adalah pada siput darat, di mana aestivasinya ini ditemukan dalam proses metabolik yang berperan penting dalam kelangsungan hidup siput darat selama periode musim kemarau. Hewan invertebrata seperti siput darat ini, proses aestivasinya melibatkan 3 fase. Yang pertama ada pre-aestivated, kemudian yang kedua ada aestivasi, dan yang ketiga ada arousal. Pada musim kemarau ini ditandai dengan suhu tinggi yang akan mengurangi konsumsi pakan dan aktivitas umum pada siput darat. Aestivasi pada hewan digunakan untuk menyimpan cadangan energi yang tersedia untuk keberlangsungan hidup melalui aktivitas fisiologis. Contoh lainnya adalah pada hewan Aposticopus japonicus atau yang disebut juga dengan timun laut. Nah, timun laut ini berasal dari famili Stichopodidae, di mana pada saat suhu air laut naik ke level tertentu selama musim panas, sebagian besar spesies tersebut bermigrasi ke lingkungan yang lebih dalam dan berhenti untuk bergerak juga makan, baru kemudian memasuki keadaan tidak aktif yang disebut dengan aestivasi yang berlangsung hingga kisaran 100 hari. Selanjutnya, adaptasi hewan secara hibernasi. Apa itu hibernasi? Hibernasi merupakan suatu keadaan fisiologis yang memungkinkan kelangsungan hidup selama periode panjang, suhu dingin, dan persediaan makanan yang berkurang, di mana metabolisme menurun, sistem denyut jantung dan pernapasan menurun, dan suhu tubuh dipertahankan pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan normal. Hibernasi ini adalah adaptasi hewan untuk mengurangi metabolisme tubuh pada musim dingin. Mengapa melakukan hibernasi? Karena strategi ini dianggap untuk mengurangi laju metabolisme dan temperatur badan akibat udara dingin yang harus dilakukan hewan karena perbedaan temperatur antara hewan dengan udara sehingga mengurangi kerugian akibat kehilangan panas. Apabila hewan berada pada temperatur lingkungan yang sangat rendah, maka diperlukan panas berlebih untuk mengkompensasi peningkatan kehilangan panas. Tujuannya untuk mempertahankan temperatur tubuh agar tetap berada pada kisaran normal. Hewan yang melakukan hibernasi, contoh yang pertama adalah tupai tanah atau golden mantled atau Citellus lateralis. Nah, tupai tanah ini secara normal melakukan hibernasi selama 3 sampai dengan 4 bulan. Setelah melakukan hibernasi, mereka mengkonsumsi makan secara cepat dan berat badan mereka akan meningkat pada saat menjelang hibernasi. Yang kedua ada beruang. Nah, selama ini biasanya kita mengetahui kalau beruang itu merupakan hewan yang mengalami hibernasi, padahal sebenarnya beruang ini hanya tertidur nyenyak. Karena pada beruang ini menunjukkan tidak signifikannya penurunan metabolisme tubuh. Hibernasi pada beruang ini biasanya disebut dengan torpor. Biasanya beruang ini sering bangun dan bergerak pada saat musim dingin, di mana suhu tubuh beruang ini juga tidak sedingin suhu tubuh hewan berdarah panas lainnya. Yang ketiga ada mamalia kecil seperti kelelawar atau big brown bat, kemudian ada woodhawks dan beberapa burung seperti purwills dan nighthawks. Nah, kalau pada kelelawar sendiri ini mereka akan menggantung turun dan naik dengan sayap dan ekornya yang menutupi tubuhnya untuk menjaga agar tubuhnya ini tetap hangat. Temperatur tubuhnya ini akan menurun dan terlihat seperti mati. Kelelawar ini melakukan hibernasi dari bulan Oktober sampai dengan April dan sekali bangun hanya 1 kali dalam sebulan. Kelelawar juga akan membangun lubang tiruan untuk mendapatkan kehangatan. Selanjutnya ada beberapa spesies serangga di mana mereka akan memperlihatkan periode inaktif pertumbuhan dan perkembangan yang berkurang banyak. Nah, biasanya pada kondisi tersebut disebut dengan diapaus. Contohnya adalah kumbang. Mereka akan menjadi gemuk menjelang musim dingin dan akan banyak memakan apit dan polen, baru kemudian mereka bersembunyi dalam bangunan atau di bawah batang-batang kayu. Kemudian ada katak, di mana mereka melakukan hibernasi di dasar sungai dan kolam yang airnya tidak dingin dan membeku. Contohnya adalah katak woodland yang ditemukan di bawah dedaunan dan kotoran
yang selama musim dingin mereka ini akan membeku dan akan kembali normal dan bangun pada musim semi. Kemudian ada ular. Ular ini juga melakukan hibernasi secara bersama-sama dalam suatu lubang dengan tujuan untuk mendapatkan kehangatan atau supaya mereka ini tetap hangat. Nah, lubang ular ini biasanya bisa kita temukan seperti di bebatuan, kemudian tempat tersembunyi dan dasar-dasar sumur. Selanjutnya, adaptasi pada hewan terhadap lingkungan laut. Nah, lingkungan laut ini memiliki masalah yang serupa dengan lingkungan kering, di mana tidak adanya air bersih untuk keperluan tubuh. Selain itu, dasar samudra juga menyediakan lingkungan yang tentunya lebih ekstrim terhadap tekanan lingkungan yang tinggi, serta sedikit atau bahkan tidak ada cahaya. Organisme lain ini mampu menyesuaikan diri dengan tingkat cahaya yang rendah dengan menguasai sistem bioluminescent atau tubuh yang memandarkan cahaya, di mana bagian tubuh ini berkilauan atau membawa bakteri bioluminescent. Contohnya seperti ubur-ubur dan cumi-cumi yang melakukan bioluminescent, bisa dilihat pada gambar di PPT. Nah, selanjutnya adaptasi pada hewan yang terakhir, adaptasi pada hewan terhadap konsentrasi oksigen rendah. Tekanan barometrik yang rendah juga berhubungan dengan ketersediaan oksigen yang rendah. Hewan-hewan yang berada pada kondisi oksigen yang rendah di udara, seperti di langit, juga menyajikan satu bentuk kekuatan evolusioner tentang ilmu faal atau fisiologi. Contohnya, adaptasi yang tinggi terhadap ketinggian ketika angsa terbang melintasi jalur migrasi antara India sampai dengan ke Tibet di atas Gunung Everest. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa burung-burung memelihara suplai darah dengan sangat fenomenal, di mana otot-otot dan darah mereka selama penerbangan mempunyai satu struktur hemoglobin yang unik untuk mengoptimalkan sistem pengangkutan oksigen dalam posisi yang tinggi. Demikian presentasi dari kelompok 10, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat diajukan dalam diskusi grup WA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.